ya. Jadi kalau ada yang pernah dengar ya bahwa MOU Helsinki atau dikenal dengan Perjanjian Damai ini satu apa namanya Memorandum of Understanding atau MOU yang difasilitasi oleh negara Finlandia waktu itu. Maka proses perundingan damai itu dilakukan di salah satu kota di Finlandia sana, yaitu di Helsinki ya. Nah, jadi tahun 2005 ya, baik pemerintah Republik Indonesia yang saat itu diwakili oleh Kementerian Hukum ya atau Kehakiman Pak Hamid Awaludin bersama dengan delegasi dari Gerakan Aceh Merdeka ini melakukan satu perundingan. Nah, akhirnya disepakatilah perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di tahun 2005 ya. Nah, kemudian dalam salah satu poin MOU Helsinki tadi itu secara spesifik khususnya pada poin 2 bagian 2 dan 3 ya, bagian 2 yang ketiga, ini dinyatakan secara eksplisit ya bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. Jadi ini mandat yang tercantum dalam MOU Helsinki. Nah, kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, khususnya pasal 229 ya, dan juga pasal 230. Nah, kira-kira bunyinya untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi ya, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Jadi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu punya payungnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ya. Karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Nasional itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, baru kemudian untuk kelengkapannya ya, kelengkapan kesekretariatan dan lain-lain itu diatur dalam Konun Aceh atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. Nah, ini kira-kira proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Nah, ini 2005 penandatanganan MOU Helsinki dan juga di 2006 ada pengesahan eh, apa namanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh ya yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh seharusnya komisi ini dibentuk paling lambat ya itu 1 tahun dari Undang-Undang Pemerintah Aceh dibentuk. Tapi kemudian karena banyak faktor dan lain hal, pengesahan Kanun KKR Aceh atau peraturan regulasi lokalnya itu baru disahkan pada tahun 2013 ya melalui peraturan atau Konun Aceh nomor 17 tahun 2013. Nah, kemudian sepanjang 2 tahun ya 2013 sampai 2015 itu proses persiapan kelembagaan untuk menyusun panitia seleksi independen sehingga Oktober 2015 dilakukan proses seleksi dan yang terakhir ya tepatnya di 24 Oktober pertama kali 7 komisioner ini dilantik dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh oleh Gubernur Aceh ya. Nah, dalam ketentuan eh, kelembagaan ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ini didefinisikan ya, adalah lembaga non struktural independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks bersenjata di Aceh dan merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi. Nah, ini kira-kira visi dan misi KKR Aceh ya. Pertama, visinya adalah terwujudnya kohesi sosial dan mengembalikan martabat kemanusiaan. Kenapa martabat kemanusiaan? Tadi dalam pengantarnya Pak Kris Biantoro sudah menyatakan bahwa sepanjang apa namanya konflik Aceh berlangsung ini cukup lama ya puluhan tahun ya. Kalau periodisasi DOM itu dari 89 hingga berlanjut ke darurat militer tahun 2003, tapi sudah dimulai peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu periodenya dari tahun 76 ya. 76 ya dalam periodisasi waktu tahun 76 sampai 2005. Jadi pasca deklarasi Gerakan Aceh Merdeka
hingga berakhir pada 15 Agustus tahun 2005 saat penandatanganan perdamaian itu dilakukan ya antara pemerintah Republik Indonesia dan juga Gerakan Aceh Merdeka. Nah, jadi itu konteksnya dalam periode konflik ya, itu banyak masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi ya, seharusnya hak-haknya dipenuhi, hak atas rasa aman dan seterusnya, justru menjadi korban ya, menjadi korban dampak dari konflik bersenjata di Aceh. Nah, maka berangkat dari situasi yang tadi saya sampaikan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh itu mempunyai satu visi mewujudkan kohesi sosial dalam rangka mengembalikan martabat kemanusiaan ya. Karena satu doktrin hak asasi yang paling penting kita pahami adalah bagaimana martabat manusia ya, dignity sebagai manusia itu harus memiliki martabat ya. Sehingga apa? Sehingga konsep hak asasi menyatakan bahwa pada prinsipnya ya manusia itu sama ya, tidak ada perbedaan ya. Maka konsep hak asasi manusia dia memiliki konsep yang universal. Nah, universal diandaikan ya semua orang punya kesempatan, setiap orang punya kesetaraan, ya setiap orang punya hak yang sama termasuk dalam perlindungan ya. Kemudian juga hal lain-lain yang sudah diatur dalam Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik ya, atau kita kenal dengan ICCPR, yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ya. Dan juga Indonesia sudah memiliki ya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan juga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, jadi berbicara hak asasi manusia, pemerintah Indonesia ya atau negara Indonesia sudah memiliki sistem atau sudah struktur yang cukup ya, tinggal bagaimana mengimplementasikan dan juga mewujudkan pemenuhan hak korban tadi ya. Nah, jadi penjabaran visi ini dimaknai dengan terwujudnya kohesi sosial ya. Ini melalui serangkaian upaya rekonsiliasi ya. Adapun mengembalikan martabat kemanusiaan dilakukan melalui serangkaian upaya pengungkapan kebenaran, eh, reparasi dan juga rekonsiliasi ya, yang tujuannya adalah bagaimana hak-hak korban dipulihkan. Nah, maka dari itu kami komisioner yang pertama kali di Komisi Kebenaran itu merumuskan 3 visi ya, sesuai dengan MOU Helsinki, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan juga Konun Aceh terkait Komisi Kebenaran. Maka kami memiliki 3 misi ya, lembaga ini. Yang pertama adalah mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau ya. Itu tadi sepanjang periode konflik berlangsung dari 76 ya sampai 2005 ya, ketika proses penandatanganan damai dilakukan. Kemudian misi yang kedua adalah membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran hak asasi manusia, baik individu maupun lembaga dengan korban. Nah, jadi yang direkonsiliasi ini bukan pelanggaran HAM yang berat ya. Jadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalau pelanggaran HAM yang berat ini sesuai dengan konsep hukum internasional ya, kejahatan tersebut tidak boleh dilakukan rekonsiliasi ya, karena terkait dengan apa namanya kejahatan yang berat ya, atau kita sebut dengan pelanggaran HAM yang berat seperti itu. Sebagaimana definisi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya tentang pengadilan HAM. Nah, kemudian yang ketiga ini misinya adalah merekomendasikan reparasi yang menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM ya, merujuk pada standar universal yang berkaitan dengan hak hak korban. Nah, kira-kira ini 3 misi yang dijalankan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, saya sendiri sudah selesai periode pertama. Nah, saat ini di Aceh juga sedang berlangsung hal yang sama ya, tindak lanjut dari periode yang pertama, yaitu yang diteruskan oleh Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ya untuk periode 2022 sampai dengan 2027 ya. Nah, jadi ini kira-kira gambaran struktur kerja Komisi Kebenaran ya. Ini sesuai dengan Konun Aceh nomor 17 tahun 2013.
Jadi dibagi dalam enam kelompok kerja ya, atau kita kenal dengan Pokja, di mana setiap komisioner KKR Aceh itu adalah ketua dari Pokja tersebut ya. Nah, untuk kelompok kerja pertama ini kelompok kerja bidang pengungkapan kebenaran dan juga kelompok kerja bidang dokumentasi dan publikasi. Nah, jadi ini eh, kenapa ini garda terdepan? Karena dia berbicara data dan fakta ya. Jadi ketua kelompok kerja bidang pengungkapan kebenaran dan ketua kelompok kerja bidang dokumentasi dan publikasi ini dia yang merumuskan bagaimana pengungkapan kebenaran itu dilakukan. Nah, kemudian kelompok kerja berikutnya ada kelompok kerja atau pokja bidang reparasi dan kelompok kerja bidang rekonsiliasi. Nah, ini lebih pada bagaimana menganalisis dan juga merekomendasikan ya supaya apa? Supaya dari hasil data dan fakta yang dilakukan oleh kelompok kerja bidang pengungkapan kebenaran itu bisa dianalisis secara komprehensif ya dengan melibatkan para ahli yang kompeten sehingga melahirkan beberapa rekomendasi, apakah itu rekomendasi terkait Tapi dia dengan nggak marah. Dia cuma apa ya namanya. Allah. Tapi kan dia aji dan dosen ya. Jadi kan dia enak apa-apa. Sekali lagi. Oke, saya lanjut ya. Oke. Jadi kelompok kerja bidang reparasi dan kelompok kerja bidang rekonsiliasi ini lebih pada analisis dan juga rekomendasi ya, karena dia harus mengolah bagaimana hasil pengungkapan kebenaran ini bisa menjadi sebuah laporan yang akuntabel dan juga rekomendasi yang spesifik ya terkait dengan bagaimana reformasi kelembagaan sehingga terhadap lembaga-lembaga yang di masa lampau ini adalah bagian dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu bisa direformasi. Kemudian juga rekomendasi terkait dengan pemenuhan hak korban atau dikenal dengan reparasi dan juga bagaimana menyusun konsep rekonsiliasi ya dengan catatan tadi rekonsiliasi dilakukan hanya terbatas pada pelaku pelanggaran hak asasi manusia ya bukan pelanggaran HAM yang berat. Nah, kemudian yang terakhir ya ini ada dua pokja. Ini pokja bidang perlindungan saksi dan korban dan kelompok kerja bidang perempuan. Nah, ini lebih pada pengaruh utamaan ya. Bagaimana kemudian proses-proses tadi pengungkapan kebenaran, ya, kemudian juga eh, menyampaikan fakta-fakta itu juga berperspektif pada perlindungan saksi dan korban ya. Dan yang berikutnya kelompok kerja terakhir ini kelompok kerja bidang perempuan. Nah, ini juga karena setiap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia ini punya konsep tersendiri ya punya cara kerja tersendiri sehingga khusus korban perempuan ini juga punya pendekatan yang berbeda tentunya tidak sama dengan korban yang lain ya karena trauma yang berkepanjangan ya kemudian juga ada hal lain sehingga butuh pendekatan yang sifatnya khusus ya. Nah, itu kira-kira kelompok-kelompok kerja Pokja yang apa namanya bekerja pada Komisi Kebenaran di mana setiap kelompok kerja dipimpin oleh komisioner KKR Aceh. Nah, saya masuk pada tahapan kerja KKR Aceh. Nah, jadi penjabaran dari atau teknis dari pengungkapan kebenaran pertama adalah permintaan informasi dan dokumen ya dari lembaga negara maupun non negara ya baik di dalam maupun luar negeri. Nah, jadi Komisi Kebenaran memiliki kewenangan untuk meminta informasi dan dokumen. Nah, kemudian juga melakukan pengambilan pernyataan, tadi saya sampaikan. Nah, pengambilan pernyataan ini itu kenapa kami sebut pengambilan pernyataan bukan BAP, berita acara pemeriksaan. Nah, karena kerja-kerja Komisi Kebenaran dia bukan untuk proses hukum pidana ya, sehingga kami istilahkan pengambilan pernyataan. Nah, jadi Komisi Kebenaran ini yang melengkapi proses pelanggaran apa namanya kerja-kerja hukum dalam konteks penyelidikan-penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung ya, karena dalam kasus pelanggaran HAM yang berat ini penyelidikannya adalah Komnas HAM dan kemudian penyidiknya adalah Kejaksaan Agung. Nah, jadi kalau kami Komisi Kebenaran bukan dalam kerangka pidananya, tapi lebih pada bagaimana pernyataan-pernyataan korban ini bisa dikumpulkan. Nah, sekalipun bukan dalam konteks pidana ya atau pelanggaran HAM yang berat dalam prosesnya, tapi yang kami lakukan justru melampaui hukum itu sendiri ya, karena
Komisi Kebenaran bekerja ya supaya apa? Supaya korban maupun keluarganya yang selama ini tidak mendapatkan apa namanya posisi yang layak dari sisi pemberitaan, dari sisi ruang, maka Komisi Kebenaran melahirkan satu konsep ya memang suara korban itu atau informasi korban itu penting untuk didengar. Nah, jadi eh, dia justru melampaui sekedar hukum pidana ya atau hukum acara pidana. Kalau dalam hukum acara pidana hanya untuk melengkapi ya dua alat bukti ya, karena yang dimaksud alat bukti keterangan saksi, kemudian bukti petunjuk, ahli dan seterusnya. Nah, tapi dalam konteks Komisi Kebenaran justru dari suara korban, dari pernyataan korban ini bisa memberikan satu posisi penting bagi sebuah negara ya, bila mana ingin keluar dari apa namanya otoritarianisme dan seterusnya. Karena dalam praktek di beberapa negara yang pernah mempraktekkan Komisi Kebenaran, laporan dari Komisi Kebenaran ini menjadi laporan yang serius ya dalam rangka memperbaiki kondisi bangsa ya yang di masa lampau itu ada konflik bersenjata, ada banyak pelanggaran HAM yang berat ya. Maka di beberapa negara itu mengungkap kebenaran melalui Komisi Kebenaran ya dengan cara masing-masing tentunya. Misalnya di Argentina ya, di Argentina ada banyak peristiwa ya ketika rezim apa namanya militer berkuasa di masa lampau terdapat banyak peristiwa penculikan dan atau penghilangan orang secara paksa, maka ketika transisi berlangsung dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih baik, pertama kali dibentuk adalah KONADEP istilahnya, jadi Komisi untuk Pencarian untuk Penghilangan Orang Secara Paksa. Nah, komisi ini sama dengan Komisi Kebenaran. Nah, jadi sandaran utamanya adalah bagaimana korban itu memiliki suara ya atau memiliki apa ruang untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi kebenaran itu bukan hanya kebenaran oleh korban ya yang melihat menyaksikan ya suami, anaknya, saudaranya yang menjadi korban di masa konflik berlangsung. Nah, jadi pengambilan pernyataan ini dilakukan secara tertutup ya dan juga terbuka melalui dengar kesaksian ya atau kita kenal dengan public hearing ya. Kemudian yang berikutnya ya, metode dalam melakukan pengungkapan kebenaran ini dilakukan investigasi dan juga pendalaman ya. Nah, salah satunya adalah melakukan analisis yang integratif dan juga komprehensif atas hasil dari pengambilan pernyataan dan kajian atas dokumen terkait. Nah, jadi yang dianalisis atau yang dijadikan satu laporan yang komprehensif oleh Komisi Kebenaran adalah hasil dari permintaan informasi dan dokumen, ya, dokumen-dokumen formal ya. Kemudian juga dari korban ya maupun saksi atau keluarganya, karena dalam kasus orang hilang ya tidak mungkin korban memberi kesaksian ya karena yang memberi kesaksian sudah tentu adalah keluarganya atau saksi yang lain. Dan yang berikutnya dengan melakukan investigasi. Nah ini juga apa namanya hal penting untuk mendalami bila mana komisi itu menganggap informasi dan dokumen serta pengambilan pernyataan atau hasilnya ini masih butuh pendalaman lebih lanjut. Nah, itu tahapan kerja pertama. Kemudian tahapan kerja kedua adalah menyusun konsep reparasi yang mendesak dan komprehensif. Ya. Jadi pemulihan korban atau reparasi itu bisa suatu saat diusulkan atau direkomendasikan oleh Komisi Kebenaran. Ya, karena misalnya ketika berkunjung ke satu wilayah melakukan pengambilan pernyataan, ada korban dan atau keluarganya yang butuh intervensi untuk reparasi mendesak, maka Komisi Kebenaran berwenang merekomendasikan kepada pemerintah. Dan yang komprehensif, kalau rekomendasi yang komprehensif ini rekomendasi di akhir periode ya, itu di akhir 5 tahun kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di lokal Aceh sendiri. Kemudian melakukan rekonsiliasi yang dilakukan menggunakan pendekatan mekanisme kearifan lokal Aceh. Ini sudah dilakukan sepanjang saya 5 tahun ya, itu prosesnya juga cukup panjang ya. Karena konsep yang akan dibangun dalam pendekatan rekonsiliasi itu pertama berdasarkan kearifan lokal ya, itu harus mengkombinasikan antara hak asasi manusia
kemudian budaya Aceh dan juga syariat ya, karena di Aceh sendiri itu syariat Islam berlaku di sana ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini baru penyusunan laporan akhir kerja Komisi Kebenaran dalam rangka perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah ya, di tingkat pusat, pemerintah Aceh dan juga DPR Aceh serta tingkat kabupaten kota. Nah, apa sih yang direkomendasikan oleh KKR Aceh ya kepada pemerintah? Sumarekon. Nah, rekomendasi yang diberikan atau yang disampaikan oleh Komisi Kebenaran itu adalah pertama terkait dengan rekomendasi perubahan kebijakan politik, hukum, dan administrasi, kemudian merekomendasikan reparasi yang komprehensif, kemudian merekomendasikan pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi yang tadi ya berbasis kearifan lokal, kemudian tindakan hukum serta hal lainnya. Nah, ini semuanya disampaikan kepada pemerintah. Ini ditujukan guna mencegah kembalinya pelanggaran HAM ini terjadi di masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, kira-kira ini rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh di periode saya 2016 sampai 2021 itu sudah diserahkan kepada pemerintah ya. Nah, kira-kira ada sekitar masuk pada bagian perkembangan kerja ya. Di periode saya itu ada sekitar 5.000 pernyataan ya yang sudah dikumpulkan ya dari berbagai wilayah yang ada di Aceh ya, mulai dari Kabupaten Pidi, Kabupaten Biren, Aceh Utara dan seterusnya dan juga di bagian barat selatan, Pidi apa namanya? Aceh Jaya, kemudian Aceh Besar, kemudian Aceh Barat hingga ke Aceh Selatan ya atau Tapak Tuan di yang berada di Aceh Selatan. Nah, selain pernyataan korban ya, Komisi Kebenaran juga sudah menyelenggarakan pengambilan pernyataan secara terbuka ya melalui rapat dengar kesaksian yang sudah diselenggarakan sebanyak 3 kali. Pertama di Pendopo Gubernur Aceh ya tahun 2018. Kemudian kita juga laksanakan hearing atau public hearing lokal ya dengan berbagai kasus. Itu ada di gedung DPRK Aceh Utara, tepatnya Juli 2019 dan terakhir di gedung DPR Aceh ya diselenggarakan dengan kesaksian tepatnya November 2019. Nah, jadi ada 50 korban dan atau keluarganya ini memberikan testimoni ya itu terkait dengan kasus-kasus yang terdiri dari kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus penghilangan orang secara paksa, dan juga kasus penyiksaan ya yang terbanyak ya. Nah, peserta dari rapat dengar kesaksian itu terdiri dari duta-duta besar ya, kedutaan beberapa negara Amerika, Eropa, Asia yang berada di Jakarta. Kemudian juga pemerintah Republik Indonesia juga hadir perwakilan dari berbagai kementerian yang terkait juga di tingkat lokal Aceh, Forkopimda Aceh, dan para guru-guru sejarah SMA, kemudian akademisi, dan juga keluarga korban, serta perwakilan masyarakat sipil. Nah, itulah yang hadir pada saat rapat dengar kesaksian dilakukan. Kemudian yang berikutnya, Komisi Kebenaran juga telah merekomendasikan pemenuhan hak korban yang sifatnya mendesak ya kepada Gubernur Aceh di tahun 2020 ya. Kemudian Gubernur Aceh juga telah menindaklanjuti dengan menetapkan penerima reparasi mendesak ya melalui keputusan Gubernur ya nomor 330 tahun 2020 sebanyak 245 korban dan atau keluarganya. Kemudian menyusut konsep rekonsiliasi berbasis kearifan lokal Aceh ya yang mengkombinasikan antara konsep hak asasi manusia, budaya dan syariat. Kemudian juga menyusun konsep reparasi ya bagaimana program-program reparasi atau pemenuhan hak korban ini bisa dijalankan oleh pemerintah. Karena prinsipnya Komisi Kebenaran hanya lembaga independen yang melahirkan rekomendasi. Sehingga pelaksanaan rekomendasi yang tadi saya sampaikan di awal itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menindaklanjutinya. Nah, kemudian yang terakhir ya menyerahkan laporan perkembangan secara berkala ya. Ini termasuk laporan akhir kerja KKR Aceh kepada pemerintah ya pemerintah Aceh, DPR Aceh dan juga DPR Kabupaten Kota. Dan yang terakhir saya mau jelaskan secara singkat saja ya.
terkait dengan urgensi pemulihan ya, atau penting juga dilakukan pemenuhan hak korban ya. Nah, reparasi atau yang kita kenal dengan pemulihan ya, ini adalah hak korban yang dilindungi oleh hukum internasional ya, dan menjadi kewajiban negara untuk pemenuhannya. Nah, karena hak atas reparasi ini berkaitan erat dengan kerangka kerja KKR Aceh. Jadi rujukannya jelas ya, ada prinsip-prinsip hak korban ya, yang sudah diadopsi melalui apa namanya UN General Assembly ya, ini di 21 Maret 2006 ya. Nah, bentuk reparasi yang dimaksud pertama adalah restitusi, kemudian rehabilitasi psikologis ya, hak atas kepuasan, kemudian kompensasi dan juga jaminan ketidakberulangan. Nah, penetapan penerima reparasi mendesak oleh pemerintah Aceh ini sudah dilakukan oleh Gubernur Aceh melalui keputusan gubernur. Nah, tentu ini diharapkan menjadi role model ya bagi kebijakan pemerintah di pusat. Supaya apa? Supaya rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komisi Kebenaran ini bisa ditindaklanjuti. Dan yang terakhir juga penting ya, adanya regulasi hukum nasional ya dalam rangka pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak korban, khususnya korban pelanggaran HAM di Aceh, ini segera dilakukan dengan dasar adanya rekomendasi reparasi dari KKR Aceh yang sifatnya mendesak maupun komprehensif. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin selebihnya kita bisa berdiskusi ya. Jadi itu kira-kira rekan-rekan mahasiswa Salam. terkait Halo dengan Bu. perkembangan kerja KKR Aceh. Silakan bila ingin ditanyakan lebih lanjut. Silakan. Baik, terima kasih Pak Daud. Pemaparan yang eh, suara saya kedengaran ya? Oke, jelas Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Daud atas pemaparannya. Eh, itu teman-teman, poin-poin yang disampaikan Pak Daud tadi merangkum bagaimana 5 tahun bekerja mendokumentasikan dan juga mencoba membangun kerangka pengungkapan kebenaran dan kemudian rekonsiliasi ya teman-teman. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Daud bagaimana proses reparasi. Reparasi itu adalah pemenuhan hak korban ya. Kita sudah belajar ada kompensasi, ada restitusi, ada rehabilitasi itu namanya reparasi. Nah, itu yang harus diberikan oleh negara kepada korban atau keluarganya. Nah, di Aceh itu menarik. Kenapa? Karena korbannya banyak banyak. eh, dan tadi Pak Daud dalam paparannya kan disebutkan juga kan. Nah, bagaimana proses verifikasi korbannya? Kan kadang-kadang ada yang mengaku-ngaku, kan harus melalui proses verifikasi, kemudian nanti ada public hearing. Nah, silakan teman-teman, saya persilakan untuk bertanya langsung atau berkomentar atau menyampaikan statement terkait paparan kita. Silakan, saya undang teman-teman. Atau yang ingin menggali tentang Komisi Kebenaran, silakan. Izin, Pak dosen, saya Welvin. Silakan. Ya, salam kenal juga Pak Daud. Mungkin dari pemaparannya saya cukup curious begini. Tadi disampaikan bahwa dari KKR ini kan mereka melakukan namanya statement taking gitu ya dari para korban dan juga saksi. Dan tadi ada sampai 5 ribuan statement taking saya rasa ya yang saya coba rangkum. Cuman karena ini kan sebenarnya adalah isu yang sensitif. Artinya, bagaimana KKR ini juga punya peranan nggak sih Pak dalam melindungi para saksi dan juga para korban? Ya kan, tadi bahkan ada public hearing gitu kan, yang which is bagaimana perlindungan hak atau keamanannya mereka gitu loh Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Ya, terima kasih. Mau ditampung dulu atau mau langsung jawab, Pak Daud? Ya, ditampung aja dulu ya. Silakan. Silahkan. Saya Pak Kris. Apakah terdengar suara saya Pak Kris? Silakan yang mau bertanya. Pak Agus. Mungkin direspon dulu Pak Daud. Yang lain belum belum ada. Silakan.
Kris, apakah terdengar suara saya Pak Kris? Ada yang mau menyampaikan? Halo, Halo Pak Kris, ini Agus. Pak Agus mau menyampaikan sesuatu? Iya, boleh bertanya Pak. Silakan Pak, suaranya kecil banget soalnya Pak. Halo, apakah sudah terdengar? Halo, Iya, Suaranya kecil suaranya Pak Gusindo. iya kecil saya ya. nggak Silakan, nggak silakan. dengar saya. Iya silakan Pak Apakah Agus. sudah terdengar? Iya silakan silakan. Oke, silakan. Ya, jadi begini Pak, Komisi HAM untuk Aceh ini ya, ini kan kalau tidak salah tentang GAM gitu ya Pak ya, yang waktu itu pemerintah juga melakukan operasi militer untuk menegakkan NKRI. Kemudian bagaimana komisi ini melihat dari public hearing 5.000 orang, juga apakah dilihat dari NKRI-nya sendiri, karena tadi sudah disebutkan sudah dapat pemerintah Aceh juga sudah memberikan reparasi gitu ya, dan ini bisa menjadi panduan buat di pemerintah pusat gitu. Apakah ini juga nanti dapat menimbulkan efek buat gerakan-gerakan lain yang memanfaatkan situasi ini, Pak? Pak Daud, terima kasih. Langsung direspon ya, Pak Kris ya. Silakan. Terima Oke, kasih. baik. Ada Jadi dua ada pertanyaan tadi dua silakan. ya. Ada dua tadi. Mungkin lebih ke ini aja ya. Saya coba sampaikan dari sisi konsep dulu ya. Pertama tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana upaya Komisi Kebenaran memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ya. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa korban dari konflik bersenjata di Aceh atau kita kenal dengan korban pelanggaran hak asasi manusia maupun korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ini dia punya satu apa namanya karakter yang tentu berbeda ya. Khususnya terhadap korban perempuan ya, karena dia membutuhkan satu intervensi yang khusus untuk itu. Nah, jadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tentu sebagai lembaga baru memiliki banyak keterbatasan ya. Tapi bagaimana lembaga ini bisa bekerja? Komisi Kebenaran mengajak partisipasi ya dan juga keaktifan dari komisi-komisi negara yang memiliki konsen di bidang hak asasi manusia. Nah, untuk perlindungan saksi korban, Komisi Kebenaran sudah melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bekerja sama dengan Komnas HAM ya, dan juga Komnas Perempuan ya, untuk membantu bagaimana penanganan-penanganan terkait dengan isu yang khusus terkait dengan kekerasan perempuan atau lebih besarnya kekerasan seksual ya, yang terjadi di masa konflik. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran ya. Meskipun memang ya tidak mudah jalannya ya, terkait dengan dukungan yang minim ya, anggaran dan seterusnya ini juga menghambat kerja-kerja Komisi Kebenaran. Nah, isu perlindungan memang isu yang sangat sensitif hingga saat ini ya, karena bicara hukum perlindungan ya, yang hanya dilindungi itu yang maksimum memang hanya dari sisi protokoler ya, itu hanya presiden dan keluarganya, wakil presiden dan keluarganya itu yang melekat. Jadi dalam konstruksi perlindungan itu hanya itu saja di Indonesia. Nah, kalau yang lain itu tidak terjadi, maka kemudian ada banyak hal ya hanya karena perlindungan tidak maksimal, banyak kasus-kasus ya yang terjadi tentu tidak bisa diungkap secara menyeluruh. Nah, dalam hal ini juga kami sangat berhati-hati ya, karena setiap kali kami turun ke lapangan, itu yang kami pikirkan adalah bagaimana perlindungannya. Ya, setelah kami pulang, apakah yang bersangkutan selamat atau tidak? Atau yang bersangkutan misalnya yang kami ambil pernyataannya itu katakanlah dalam posisi safety atau tidak. Nah ini maka selain kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga HAM yang concern pada isu perlindungan, kami juga membangun eh, perlindungan berbasis apa komunitas. Ini juga sedang terus kami kembangkan. Ya, karena kalaupun diberikan perlindungan, katakanlah dibawa ke satu tempat itu juga belum tentu nyaman buat korban. Ya, yang ada terjadi justru sudah menjadi korban, memberikan kesaksiannya menjadi korban lagi, harus berpindah-pindah tempat dan lain seterusnya. Jadi korban-korban yang ada justru mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan karena ancaman dan seterusnya pasca memberikan kesaksian.
Nah, jadi itulah yang kami lakukan, ya, membangun dengan bersinergi dengan lembaga negara yang punya isu HAM, kerjasama juga dengan kepolisian setempat, ya. Setiap kali kami turun ke lapangan, tentu mekanisme koordinasi juga kami jalankan. Karena kami sendiri ya sama-sama lembaga negara yang dibiayai oleh negara, sehingga dalam melakukan kerja-kerja, ya, itu kami tetap membangun sinergi, ya, sekalipun independen dalam arti ketika kami melakukan kewenangan baru independen. Tapi untuk yang lain kita selalu berkolaborasi, ya. Menjelang kami turun ke lapangan juga kami datang ke Menko Polhukam waktu itu, ya, untuk menyampaikan kerja-kerja Komisi Kebenaran, ya. Karena begini, ya, bekerja untuk Komisi Kebenaran ini kita akan dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit, ya. Ya, misalnya ini siaran ulang, ya, ini itu lagi, sudah pasti akan dihadapkan pada posisi dianggap mencari kesalahan, dianggap akan merusak eh, apa namanya stabilitas keamanan dan seterusnya. Ini kan narasi-narasi yang negatif yang terus dibuat sampai hari ini. Ya. Karena kalau kita mau uji, ya, di mana masalahnya? Kalau sudah, karena gini, Komisi Kebenaran ini bukan keinginan dari rakyat Aceh, ya. Justru Komisi Kebenaran ini, ya, keinginan dari pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam MOU Helsinki bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka. Mungkin kalau ditanya masyarakat Aceh korban, tentu akan ada jawaban yang berbeda. Oh, saya maunya pengadilan. Oh, saya maunya gimana caranya hidupkan keluarga saya yang sudah meninggalkan, itu nggak mungkin, ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Jadi artinya ada banyak harapan-harapan dari para korban. Ya. Nah, maka kemudian, ya, eh, eh, butuh pemahaman dari semua. Maka jadi gini, meletakkan fondasi Komisi Kebenaran itu kita harus punya pikiran yang jernih, ya. Jadi konteksnya adalah bukan untuk mencari kesalahan orang, bukan. Jadi saya ilustrasikan sederhana, Komisi Kebenaran ini kan dalam teori medis, ya, itu seperti dokter. Dia harus diagnosis, ya. Nggak boleh tuh misalnya di bagian yang vital, oh nggak boleh, kamu apa, kita bukan muhrim dan seterusnya, atau kamu nggak bisa menyentuh bagian ini, nggak bisa begitu, ya. Cara kerja dokter mendiagnosis penyakit harus komprehensif semuanya. Supaya apa? Supaya resepnya itu, ya, atau obatnya itu sesuai sehingga penyakitnya disembuhkan. Pun demikian dengan Komisi Kebenaran. Komisi Kebenaran di berbagai negara juga sama. Jadi kalau di masa lampau rezim otoritarian itu banyak penyakit, ya, korupsi, penyalahgunaan wewenang, ya, kemudian yang efeknya pelanggaran hak asasi manusia, itu tertuang dalam ketetapan MPR. Ya, ketetapan MPR ketika reformasi jelas, ya, makanya lahir lembaga-lembaga independen. Meskipun sayangnya yang diperkuat hanya KPK, ya, tapi kalau andai saja pasca reformasi diperkuat Komnas HAM, mungkin isu hak asasi juga sama derajatnya. Sekarang kan agak gap nih, yang korupsinya meningkat, ya, maka kewenangan powerful Komisi Kebenaran, Komisi KPK, saking powerfulnya juga ada banyak abuse, kan begitu. Nah, tapi Komnas HAM dia hanya punya mandat penyelidikan saja, hanya menentukan ada nggak pidananya, kan begitu. Dia tidak masuk pada orang, karena yang menetapkan orang sebagai pelaku dan seterusnya, atau dalam bahasa lain tersangka, itu Kejaksaan Agung. Nah, jadi eh, kesulitan kerja-kerja Komisi Kebenaran pada isu hak asasi ini, nah, maka cara saya memudahkan menjelaskan kepada khalayak atau banyak orang, ya, kami ini layaknya seperti dokter, ya. Anda jangan prajudice ke kami, gitu, ya. Karena dokter itu kalau sampai salah kasih resep kan nggak mungkin, ya. Saya seorang dokter, saya tanya pasien, dia asalnya sakit gigi, tapi dia bilangnya sakit perut. Nah, saya salah kasih resep, tentu nggak akan selesai. Justru yang terjadi adalah penyakitnya semakin kambuh atau malah bertambah, kan begitu. Nah, jadi inilah Komisi Kebenaran, ya, di berbagai dunia juga begitu, ya. Kan di beberapa negara, ya, dikenal dengan satu apa namanya keilmuan baru, ya, namanya transitional of justice, ya, transisi keadilan. Nah, ini satu model yang memang dipraktekkan ketika
negara-negara otoritarian di masa lampau itu berpindah menuju negara yang lebih demokratis ya. Maka dia harus punya pembatas ya. Pembatasnya itu apa? Ya harus ada lembaga yang independen yang menguji. Ya dalam ilustrasi tadi saya sebutnya harus mendiagnosis. Ini kenapa sih kok di masa lalu orang bunuh orang kok gampang ya. Kemudian juga martabat kemanusiaan yang harusnya dijunjung tinggi kok nggak dihormati dan seterusnya. Nah, jadi itulah Komisi Kebenaran hadir ya, memberikan satu apa namanya perspektif terkait dengan bagaimana membangun negara ini dengan baik ya, dengan menghormati hak asasi manusia. Maka kerja-kerja komisi dilakukan yang pertama kali adalah mengungkap kebenaran. Jadi ketika mengungkap kebenaran, jangan kemudian ada isu atau ada statement nanti merusak NKRI. Lu yang merusak NKRI siapa kan gitu. Nah, karena harus dipahami ini teman-teman kan juga mahasiswa hukum ya. Hukum telah memberi batasan ya bahwa dalam hak asasi manusia ada dikenal dengan hak yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun yang kita sebut dengan non-derogable right. Ada juga hak yang boleh dibatasi. Nah, hak yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun itu sudah dituangkan dalam undang-undang kita ya. Itu adalah hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk tidak disiksa dan seterusnya. Nah, jadi sekalipun di masa perang, di masa konflik, hak itu harus dilindungi. Kan kalau mau melihat konflik Aceh sederhana ya. Negara betul ya. Saya setuju negara punya otoritas, punya kewenangan ya untuk katakanlah melakukan satu tindakan yang terukur. Bagaimana dalam tanda petik ya orang yang disebut memberontak misalnya dalam di masa lampau gerakan Aceh Merdeka. Tapi kan hukum itu punya cara kerja sendiri ya. Hukum itu punya apa namanya punya yang spesifik, ada hukum terkait dengan hukum perang ya atau hukum humaniter atau juga ada ketentuan-ketentuan yang lebih tematik kan gitu. Nah, jadi dengan kata lain saya mau sampaikan bahwa dalam kondisi perang, dalam kondisi apapun, itu warga sipil itu harus dilindungi. Ya. Ketika ada warga sipil yang menjadi korban, maka itulah pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Seperti itu. Nah, dalam kasus di Aceh, ya itu tadi negara memiliki kewenangan, tapi kemudian ketika kewenangan itu ya disalahgunakan, ya warga sipil yang harusnya dilindungi menjadi korban, maka disitulah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang kedua ya harus dibedakan juga ya. Jadi dalam menyampaikan hearing ya dari 50 orang tadi kan tidak semuanya ya. Dari sekian ribu yang kami ambil pernyataan hanya 50. Itu juga kami kasih kesempatan ya kepada dua ya, satu dari keluarga TNI Angkatan Laut, satu dari keluarga TNI Angkatan Darat yang memang pada saat itu yang tidak sedang berperang. Jadi ada salah satu anggota di salah satu koramil, dia pulang dari pasar, bukan sedang dalam tugas resmi negara, hilang kan begitu. Kita perdengarkan keluarganya. Pun demikian, ada satu kalau tidak salah dari marinir, yang itu orang asli Aceh Selatan, dia tidak sedang bertugas, justru dia dihilang itu pada saat dia pulang kampung dari penugasan. Dia bukan tugas di Aceh. Itu juga kami perdengarkan. Jadi berbicara pengungkapan kebenaran itu semuanya kita perdengarkan sejauh ya korban ya. Nah, tapi kalau bagian dari pelakunya ya itu kita juga ada pendekatan yang berbeda ya. Misalnya kita juga harus jelas karena apa? Yang sulit itu adalah bagaimana meminta informasi dari pihak-pihak yang terkait langsung. Nah, ini juga tantangan bagi Komisi Kebenaran. Jadi dari beberapa permintaan informasi dan dokumen itu hanya sebagian saja yang mengirimkan kan begitu. Padahal kan penting bagi Komisi Kebenaran untuk menguji dokumen-dokumen yang apa namanya terkait ya sehingga dalam menganalisis itu juga bisa lebih komprehensif. Nah, jadi bicara terkait dengan apa namanya posisi stabilitas nasional dan seterusnya, justru Komisi Kebenaran hadir untuk meningkatkan kecintaan warga seluruh Indonesia terhadap NKRI. Ya. Kan NKRI jelas ya, NKRI itu eh, apa namanya hukum tertingginya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau penyelenggara mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar, apa iya
kita tidak boleh kritik kan begitu. Nah, jadi Komisi Kebenaran hadir dalam rangka mengoreksi, dalam istilah tadi saya sampaikan mendiagnosis. Ketika diagnosis, jangan kemudian pasien marah, oh nggak boleh, saya maunya diagnosis bagian kepala saja, kan begitu. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran adalah bagaimana pencarian fakta ya untuk tujuan apa? Supaya di masa depan tidak terulang kembali. Maka yang dicari oleh Komisi Kebenaran adalah dalam rangka membangun perspektif dan juga memulihkan hak-hak korban, bukan hanya korban, hak rakyat dong. Misalnya satu ya dikenal dengan rights to know ya hak untuk tahu. Jangan cuma korban saja, tapi juga teman-teman mahasiswa generasi setelah kita harus tahu kenapa sih ada peristiwa A, kenapa sih ada peristiwa B dan seterusnya. Kedua, rights to justice ya hak atas keadilan. Ini juga penting bagi korban dan keluarganya supaya keadilan itu ini melekat pada proses peradilannya. Yang ketiga, hak atas pemulihan atau rights to remedy. Nah, ini terkait dengan bagaimana ya negara sesuai dengan konvensi internasional itu memberikan pemenuhan hak-hak terhadap korban. Dan yang terakhir, ya ini jaminan tidak berulangan. Ini apa ilustrasinya lebih pada rekomendasi perubahan kebijakan ya. Supaya apa? Supaya aktor-aktor lembaga maupun non-negara, ya khususnya lembaga negara yang merupakan bagian dari peristiwa di masa lampau, berkontribusi pada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, ini juga harus dilakukan reformasi secara kelembagaan. Nah, kira-kira itu posisi Komisi Kebenaran. Jadi Komisi Kebenaran punya satu standar ya, dalam teori lain ya, ilustrasi medis ya seperti dokter. Jadi jangan kemudian ada statement yang negatif, wah ini merusak NKRI, mengganggu stabilitas, ya ini lagi. Saya pernah bukan berdebat ya, tapi saya diskusi dengan satu orang. Ketika saya sampaikan satu hal ya, diam akhirnya. Saya sampaikan sederhana. Ada bertanya ke saya, Pak, kenapa sih ini kok? Ini kan luka apa masalah lama dibuka. Oh, kalau gitu kamu buka saja saya bilang. Kamu buka pemilu zaman Orde Lama sampai pemilu sampai hari ini. Kan isinya juga sama. Apa mensejahterakan rakyat, anti korupsi, ya. Kemudian pendidikan gratis kan semua itu. Kok Anda nggak protes? Itu kan siaran ulang kan kira-kira begitu. Nah, jadi eh, yang terakhir ya tentu sebelum nanti ada pertanyaan lagi, teman-teman semua mahasiswa ya sebagai orang yang aktor intelektual ya harus juga memahami ya. Jadi tidak berpikiran skeptis apalagi berpikiran sempit ketika melihat peristiwa di masa lampau. Nah, justru bagaimana dengan kemampuan intelektual di bidang hukum itu harus bisa menjawab persoalan itu. Karena hukum itu kan bukan apa namanya mendegradasi keadilan, tapi pada prinsip yang paling basic, bagaimana dia menghadirkan keadilan. Nah, ini pekerjaan rumah yang besar dan juga berat bagi para calon-calon sarjana hukum maupun praktisi ya sama dengan saya maupun juga Pak Kris ya dan rekan-rekan yang lain. Mungkin itu Pak Kris Biantoro dan teman mahasiswa ya responnya. Silakan bila ada Baik, pertanyaan terima kasih Pak lain Daud. atau klarifikasi. Apa menarik ya teman-teman. Saya mau buka satu satu termin lagi. Silakan teman-teman. Mungkin Pak Mungkin dari Putu Tejo, Pak. Pak Tejo satu ada lagi antrian yang lain mungkin dari teman-teman kelas pagi. Warsono Pak, saya Pak Pak Warsono, jadi Pak Putu Tejo, Pak Warsono, satu lagi, ya. Oke, mungkin Pak Putut dulu, monggo Pak, silakan Pak. Matur nuwun Pak Kris. Pak Daud, selamat sore Pak Daud. Sore Pak Putu Tejo. Ya, saya coba mentris masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Pak ya. Di sini ada statement yang menyatakan bahwa dalam rangka mengungkap kebenaran peristiwa Aceh, terutama pada saat DOM ya Pak, dari operasi militer, itu memang benar KKR Aceh telah mengidentifikasi ribuan pelanggaran HAM. Namun tantangan utamanya adalah bagaimana KKR ini mengungkap kebenaran secara menyeluruh, mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan memastikan pertanggungan jawab pelaku terutama terhadap pelanggaran berat
yang dilakukan di Aceh oleh aparat. Tantangannya atau masalahnya adalah eh, hilangnya barang bukti, Pak. Hilangnya barang bukti itu menyangkut masalah saksi-saksi terkait dengan eh, berapa korban yang eh, akurat memang jadi korban atau siapa pelaku utamanya begitu, Pak. Jadi barangkali itu mohon dijelaskan mengingat tugasnya KKR kan mengungkap kebenaran dari sisi korban maupun dari sisi pelaku gitu, Pak. Terima kasih, Pak Daud. Pak Klis, matur nuwun. Ya, silakan Pak Warsono tadi dilanjut. Oke Pak Atau Kris, mau direspon dulu terima Pak kasih. Daud? Dilanjut aja ya. Dilanjut aja dulu, Oh iya, Pak. silakan Pak Warsono. Maaf Pak, agak berisik sedikit. Eh, Salam kenal Pak Daud. Pak Daud, yang mau saya tanyakan hanyalah di dalam pelaksanaannya tim KKR ini kan sudah menentukan atau mungkin mendapatkan beberapa pelaku ataupun korban Pak. Dari hasil eh, rekonsiliasi selama ini, apakah sudah ada pelaku yang ditetapkan sebagai eh, terdakwa gitu, terus untuk korban apakah sudah mendapatkan hak-haknya ya Pak Daud? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, apa namanya, Pak Putut sama rekan Paulus ya tadi sudah berkontribusi untuk diskusi kita pada sore hari ini ya. Pak Putut Tejo ya, jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa memang posisi untuk mengungkap kebenaran itu tidak mudah ya. Tadi saya sampaikan ya dari sisi periode waktu saja yang harusnya lembaga ini terbentuk 1 atau 2 tahun setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh dibentuk, tapi ketentuannya ya atau ketentuan pelaksananya baru disahkan 2013 ya. Pun demikian dengan beberapa kendala lain ya terkait dengan dukungan politik, dukungan pendanaan ini juga menjadi catatan serius tentunya. Nah, posisi Komisi Kebenaran ya, ini kan layaknya dengan komisi-komisi di beberapa negara ya. Memang dia digantungkan pada apa namanya dukungan politik negaranya sendiri ya. Jadi kalau tanpa dukungan politik yang konkret dari pemerintahnya, maka sudah pasti ya seberapapun rekomendasi yang disampaikan, ini sudah pasti ya tidak akan ditindaklanjuti. Nah, jadi selama 5 tahun kami bekerja, justru kami banyak membangun satu katakanlah kolaborasi bersama lah. Ini juga tidak mudah ya. Mulai kami membangun satu karena apa? Dalam pandangan banyak orang, Komisi Kebenaran ini pengadilan kan begitu. Dia bukan pengadilan, tapi Komisi Kebenaran ini tadi saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana. Dia seperti seorang dokter ya. Jadi tugas Komisi Kebenaran ini mendiagnosis ya, problem di masa lalu ya supaya apa di masa depan tidak terjadi hal yang serupa. Kan selalu begitu ya. Maka dalam konsep hak asasi yang dijadikan pegangan, jadikan standar oleh Komisi Kebenaran adalah bagaimana sistem yang apa namanya sistem demokrasi ini bisa bekerja dengan baik kan begitu, yang menghormati hak asasi dan seterusnya. Karena kalau satu negara ya hanya berdasarkan apa namanya rezim kekuasaan, maka ini negara yang bahaya. Karena setiap 5 tahun pasti berubah sistem, setiap 5 tahun pasti peristiwa terus-menerus terjadi. Nah, hadir Komisi Kebenaran dalam rangka untuk menengahi itu. Ya, jadi dia bukan pengadilan. Bahkan bukti-bukti yang disampaikan Komisi Kebenaran itu juga tidak bisa menjadi bukti atau dokumen untuk pidana. Beda lagi karena dia pendekatan yang berbeda. Ya, tapi kita harus ingat, ya kita sebagai manusia ya yang tentu punya pengalaman hidup ya. Pun demikian negara dalam arti yang luas sudah pasti ada banyak catatan ya setiap rezim ya. Kalau berkaca pada konflik Aceh kan cukup jelas ya. Artinya periode konflik sepanjang 76 sampai 2005 itu eh, sudah bisa apa bisa dilihat ya betapa banyaknya kekerasan di sana ya sehingga dalam temuan Komisi Kebenaran di Aceh ya, selama periode saya bekerja itu
tercatat yang signifikan itu kasus-kasus penyiksaan ya. Kemudian juga pembunuhan ya di luar proses hukum, dan yang ketiga ya kasus-kasus penghilangan orang secara paksa ini jumlahnya signifikan yang kami temukan. Nah, jadi kendala-kendala lain ya. Pertama itu tadi memang doktrin Orde Baru saya pikir sudah apa ya, sudah merusak mungkin sampai ke sumsum tulang kita ya, sehingga ketika mendengar kata hak asasi, mendengar kata pelanggaran itu sudah langsung reaktif kan begitu. Oh, ini merusak NKRI. Oh, ini mau mencari-cari kesalahan di masa lalu. Nah, jadi ini perlu diluruskan ya. Nah, jadi kerja-kerja kami selalu berhadapan dengan yang seperti ini ya. Karena kalau kebenaran dibuka akan menimbulkan konflik baru dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini tantangan terbesar ya bagi Komisi Kebenaran dan juga secara keseluruhan ya bagi pemerintahan ya yang saat ini. Jadi bagaimana ini harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, ya ini sudah tentu akan menjadi catatan sejarah yang buruk, dan juga yang paling penting adalah dia akan terus berulang ya. Karena apa? Karena cara kerja sebuah negara ya bukan lagi atas dasar sistem yang baik, tapi atas dasar ya kekuasaan. Kita tidak ingin dong ya alat-alat negara ya yang punya peran yang cukup strategis dalam penegakan hukum, keamanan, pertahanan, kemudian hanya ditarik sempit untuk menjadi alat kekuasaan ya. Jadi dia direduksi dari alat negara menjadi alat kekuasaan. Nah, ini kan praktek-praktek yang memang harus dihindari ya. Yang kedua, kita juga tidak ingin ya katakanlah TNI Polri kita itu lemah dalam memahami masalah kan begitu. Makanya dari pengalaman di Aceh, kita juga mendorong supaya profesionalisme militer itu harus dibangun. Sehingga dalam menjalankan tugas menjaga NKRI dan seterusnya, atau operasi militer selain perang, ya, itu juga punya penghormatan terhadap hak asasi. Dan ini harus dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, maka Komisi Kebenaran ya mengajak juga semua pihak ya, setiap kali kita berdiskusi ya, KKR berdiskusi, kami selalu sampaikan ya, ini bukan mau membuka luka lama, bukan mau membangun satu opini bahwa oh ini institusi ini melakukan kekerasan ABCD, institusi bukan sekedar itu, tapi yang poin penting dari Komisi Kebenaran bagaimana kita belajar dari pengalaman masa lalu ya, supaya peristiwa-peristiwa serupa ini nggak terulang, dan juga eh, aktor-aktor keamanan kita makin profesional ya. Misalnya kan banyak pengalaman tuh. Oh, si A kenapa harus warga sipil? Oh, ternyata nggak tahu kalau itu ada kesamaan nama di KTP-nya. Oh, dulu saya melihat ini pernah ketemu dengan si B sehingga dicurigai harus dieksekusi dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan akan terus berulang kalau tidak dibangun bagaimana profesionalisme aktor keamanan itu ya harus dilatih. Jadi cara dilatihnya bukan sekedar fisik, bukan sekedar senjata yang modern, tapi juga bagaimana menghormati manusia, menghormati warga negaranya. Karena mereka hadir untuk itu, untuk melindungi. Nah, jadi itu beberapa hal yang saya pikir isu penting, apa namanya, sehingga memang Komisi Kebenaran ya dituntut bekerja lebih, ya lebih maksimal lagi, karena kita menghadapi situasi yang tidak baik ya. Sehingga ini penting buat rekan-rekan semua mahasiswa ya untuk memulai memahami ya sebenarnya bangsa ini mau dibawa kemana sih. Nah, kalau kita mau dibawa kemana menuju arah, kan kita harus punya landasan dulu. Apalagi Presiden pertama Republik Indonesia ya selalu mengatakan berkali-kali jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Nah, ini juga satu pesan yang penting. Jadi kalau kita mau membangun bangsa ini dengan baik, jangan kalau kita lihat puzzle, jangan langsung angka 4. Ya, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus dilihat ya.
Di masa lampau terjadi apa saja sih? Oh, ternyata kalau konflik ini hasilnya yang kedua ya, selain kita belajar dari pembelajaran yang negatif supaya lebih baik, yang kedua juga kita harus pahami ya bahwa hati-hati dalam membangun kebijakan. Karena salah kebijakan itu menyelesaikannya lama ya dan tidak mudah. Ya. Misalnya bangun kebijakan A ya, ternyata eksesnya ada banyak korban. Nah, jadi 325. juga selain apa namanya eh, peristiwanya, tapi juga bagaimana memulihkan hak-hak korban, memulihkan manusia yang menjadi korban dan juga keluarga tidak mudah. Baliknya coba deh. Ya, karena apa? Karena kalau kita tanya, ya pasti korban akan memilih. Andai saja bisa dihidupkan kembali, saya memilih eh, dia hidup kan begitu. Makanya kan porsi negara, konstitusi sudah memberikan guidance ya, jelas itu mandat konstitusi. Pasal 28I angka 4, Ya. perlindungan, kemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ya. Artinya apa? Ketika ada salah satu warga sipil yang menjadi korban, maka disitulah negara gagal memberikan perlindungan, kan begitu? Karena apa? Karena tidak dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu dia tidak dikenal ilmu kuantitas, ilmu statistik. Cukup satu aja warga sipil yang jadi korban itu sudah seharusnya nggak perlu atau harus dihindari, kan begitu? Coba bayangkan misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat, satu keluarga ya punya anak hanya satu-satunya misalnya. Tapi kemudian harus menjadi korban karena dituduh dekat dengan si A, si B, dituduh ini akhirnya kemudian itu hilang harapan keluarga. Nah, secara makro hilang harapan negara. Coba andai saja dia masih hidup, bisa sekolah, bisa kuliah, mungkin bisa jadi presiden dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira respon dari dua pertanyaan tadi saya gabungkan saja. Mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Silakan jika ada yang lain. Saya kembalikan ke Pak Kris. Terima kasih Pak Daud. Ada satu lagi mungkin teman yang mau, jadi betul yang sampaikan Pak Daud tadi, memang ini hal yang sensitif ya ketika membicarakan uh, Aceh ya, NKRI versus GAM ya, pada waktu itu persepsi publik kan seperti itu. Tapi memang penyelesaian dialog ya itu menjadi jalan yang paling efektif sebenarnya. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa Aceh ini menjadi portofolio banyak negara ya menyelesaikan konflik internal. Bahkan Kolombia saja itu belajar dari Aceh bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah separatisme di internal negara mereka. Kemudian bangsa Moro dengan Filipina itu juga merujuk ke Aceh. Kemudian Patani, Thailand Selatan, itu juga belajar dari Aceh. Terlepas dari Aceh mungkin bukan contoh yang sempurna, tapi eh, jalan damainya itu yang kemudian dipelajari oleh banyak orang dan juga KKR ya. Walaupun KKR-nya juga kewenangannya masih terbatas, tapi tadi Pak Daud sampaikan itu luar biasa karena apa? Korban yang selama ini mungkin tidak terdata, tidak diberikan bantuan setelah KKR ini bekerja dan sekarang ini masih bekerja ya Pak Daud ya, KKR di periode 5 tahun yang kedua, jadi sudah berjalan di 10 tahun yang kedua, ini tetap bekerja dan itu bisa menjadi contoh daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan dulu sebenarnya teman-teman kalau baca di Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu juga ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harusnya dibentuk di Papua. Tapi itu masih banyak tertunda, apa tidak berjalan sampai sekarang karena saya nggak tahu kenapa. Sekarang Gitu. 2000 ini punya Ada yang mau menyampaikan terakhir sebelum kita akhiri? Silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan. Ini pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga ya teman-teman semuanya buat kita. Karena Komisi Kebenaran ini nggak ada di dalam kurikulum eh, katakanlah kurikulum yang tidak, maksud saya gini, dalam kurikulum resmi pun saya tidak jarang menemukan ya kurikulum HAM itu membahas tentang Komisi Kebenaran. Rata-rata membahasnya tentang pengadilan HAM, kemudian peran lembaga-lembaga HAM,
kalaupun disinggung KKR itu tidak mendalam gitu teman-teman. Nah ini eh, kenapa saya undang Pak Daud ini untuk memberikan referensi dan persepsi yang lebih mendalam kepada teman-teman gitu ya. Silakan kalau masih ada. Nanti bahannya Pak Daud, apakah teman-teman bisa mendapatkan bahan yang bisa dibaca gitu? Ya, nanti saya akan share yang tadi saya Oke, paparkan. baik. Baik, kalau tidak ada lagi, ini kita diskusi dihadiri sekitar 83, termasuk saya dengan Pak Daud ya, 83 orang. Nanti ada tim saya, Pak Mas Jafar Rafki yang akan membantu membuatkan e-sertifikat untuk teman-teman. Kalau ada yang apa namanya ingin diskusi lebih dalam tentang KKR, nanti silahkan bisa diskusi secara informal dengan Pak Daud. Dan nanti kalau misalnya ada yang sudah lulus mau menjadi advokat, nah kebetulan Pak Daud ini adalah wasekjen di Pradi ya, organisasi tempat saya bernaung juga gitu. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Daud Bereh yang sudah memberikan waktunya, memberikan ilmu yang baru, referensi yang bagus untuk kita semuanya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mendokumentasikan dulu ya. Siap, Mungkin bisa dibuka kameranya teman-teman. siap harusnya. Eh, Satu, dua, tiga. Bentar ya. Kedua, ya. Yang slide kedua, silakan dibuka kameranya. Satu, dua, tiga. Tiga. Bentar ya. Slide ketiga, banyak yang masih ditutup ya. Oke. Kemudian slide keempat, ini ada 4 slide-nya. Slide keempat, saya dokumentasikan dulu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, Terima kasih Pak Daud Pak sekali lagi. Kris, juga rekan-rekan. Kita Terima kasih jumpa lagi di lain Pak kesempatan. Daud, Pak Terima kasih Kris, Pak. Terima kasih Pak Daud, terima kasih Pak. Pak Kris, Terima terima kasih kasih Pak. semuanya. Sore Pak. terima Kasih Pak kasih. Kris. Sore. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Kris. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Kris. Daud. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama.